Dari pantai tropis yang indah di bawah sinar matahari yang cerah, sampai pantai berbatu yang dihantam ombak yang kuat, planet kita penuh dengan pantai-pantai yang menakjubkan. Mari jelajahi surga pasir ini dan saksikan keajaiban serta keanekaragaman alam yang luar biasa. Pasir keemasan yang dibasuh oleh air jernih dipenuhi dengan kehidupan. Dari kepiting kecil yang berlarian di pasir, hingga burung laut yang megah terbang di atasnya. Angin, ombak, dan waktu telah membentuk setiap pantai dengan karakternya yang unik. Dari teluk-teluk tersembunyi hingga pantai-pantai terkenal di dunia seperti Copacabana, bergabunglah dengan kami dalam perjalanan untuk menjelajahi pantai-pantai terindah di dunia dan mengungkap rahasia yang membuat mereka begitu memesona. Benamkan diri Anda dalam keindahan dan ketenangan dari pantai-pantai yang istimewa ini. Di tengah birunya Laut Karibia, kita mulai perjalanan kita ke Pulau St. John, salah satu kepulauan Virgin milik Amerika Serikat. Dikelilingi oleh tanaman hijau yang rimbun, Trunk Bay terkenal dengan airnya yang sebening kristal dan keindahannya yang mempesona. Seperti permata Karibia yang sesungguhnya. Pasir putihnya yang halus, terbentuk dari karang dan cangkang kerang selama ribuan tahun, menunjukkan keajaiban alam yang menakjubkan. Saat sinar matahari menari di permukaan air berwarna biru kehijauan, terumbu karang di bawah laut memikat mata dengan warna-warni indahnya. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Trunk Bay adalah tempat populer untuk snorkeling dan menyelam. Berenang bersama ikan-ikan berwarna-warni, terutama ikan Sergeant Major, ikan parrotfish, dan ikan angelfish adalah pengalaman yang sangat istimewa. Rasanya ingin langsung terjun ke laut. Di sini juga ada jalur bawah air yang memungkinkan kita untuk melihat biota laut dari dekat. Seperti buku pelajaran hidup, pengalaman yang menakjubkan. Bersantai di pasir putih yang lembut, menjelajahi dunia bawah laut, atau berjemur di bawah sinar matahari yang hangat, Trunk Bay menawarkan kenangan Karibia yang indah, seperti kartu pos. Apalagi yang bisa kita minta? Baiklah, sekarang mari kita berpetualang ke jantung Mediterania. Kita akan pergi ke Sardinia, sebuah pulau di Italia. Tersembunyi di antara tebing terjal Golfo di Orosei, Cala Mariolo adalah teluk terpencil yang terkenal dengan keindahannya yang menakjubkan dan air sejernih kristal. Hanya dapat diakses dengan perahu atau melalui jalur pendakian yang menantang. Cala Mariolo menawarkan surga dunia bagi para petualang. Seperti kata patah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Tebing batu kapur yang mengesankan, dipahat oleh angin dan ombak selama berabad-abad, mengelilingi teluk, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Pantai ini ditutupi kerikil putih, menciptakan kontras yang indah dengan air biru, kehijauan, dan zamrud. Kejernihan air yang luar biasa memungkinkan perenang dan snorkeler untuk mengagumi kehidupan laut yang semarak di bawahnya. Cala Mariolo adalah bukti keagungan alam, tempat di mana waktu seenggan bernasi. Sebuah surga sejati. Keindahannya yang alami dan suasana yang damai menawarkan pelarian sempurna dari tekanan kehidupan sehari-hari, tempat untuk menemukan kembali diri jati Anda. Baiklah, sekarang mari kita pergi ke tengah Laut Karibia, ke pantai Grace Bay yang sangat indah. Terletak di Kepulauan Turks dan Caicos, pantai ini terkenal dengan keindahannya yang alami dan suasana yang tenang. Seperti tempat peristirahatan jiwa. Bayangkan seperti Danau Chuncheon di Korea yang damai, tetapi dengan pasir putih alih-alih danau. Jika dilihat dari atas, kita bisa melihat air laut berwarna biru kehijauan yang berkilauan dan pasir putih yang membentang di sepanjang garis pantai. Indah seperti pantai di Pulau Jeju dalam mimpi, tetapi jauh lebih hangat. Airnya sejernih kristal, sehingga kita bisa melihat terumbu karang yang berwarna-warni dan ikan-ikan yang berenang di dalamnya. Surga bagi para penggemar scuba diving. Seindah dan semisterius Laut Timur, tetapi dengan ikan-ikan yang lebih eksotis. Grace Bay adalah tempat yang sempurna untuk bersantai. Jauh lebih tenang daripada pantai Haeundae yang ramai. Berjalan-jalan di sepanjang pantai, merasakan lembutnya pasir di kaki, dan menikmati hangatnya sinar matahari Karibia. Tidak perlu berebut tempat berjemur seperti di pantai timur Korea. Aroma laut dan bunga tropis yang terbawa angin sepoi-sepoi menciptakan suasana yang ajaib. Benar-benar surga dunia. En veld med spring sitter de assyringer yang bespengding inspektin service.
Perjalanan kita selanjutnya adalah ke Seychelles di Samudra Hindia. Di sinilah letaknya pantai Ans Sorsdarjen yang indah. Pantai ini memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan seperti dipahat oleh bidadari. Batu-batu granit raksasa yang terpahat oleh angin dan ombak selama beberapa abad sangat mengesankan. Beberapa batu bahkan sebesar rumah. Batu-batu ini tersebar di sepanjang pantai, menciptakan suasana yang tenang dan damai, seperti tempat rahasia yang tersembunyi. Batu granit berwarna merah muda, tanaman hijau yang subur, dan air laut sebening pirus menciptakan kombinasi yang sungguh menakjubkan. Ans Sorsdarjen bukan hanya tentang pemandangan yang indah, ini juga merupakan surga bagi kehidupan laut. Perairan yang dangkal dan tenang adalah rumah bagi berbagai jenis ikan, ikan pari dan penyu. Kalian bisa langsung merasakan keindahan bawah lautnya dengan snorkeling atau menyelam. Perjalanan kita selanjutnya menuju ke pantai Brasil. Kita akan mengunjungi surga tersembunyi yang dikenal sebagai Baía do Sancho. Terletak di Kepulauan Fernando de Noronha, pantai ini adalah bukti keindahan alam yang tiada duanya. Hanya bisa diakses dengan perahu, atau melalui tangga curam dan anak tangga yang dipahat di tebing. Baía do Sancho merupakan permata tersembunyi yang hampir tak tersentuh oleh wisatawan, seperti Pulau Gulugdo. Usaha untuk mencapai tempat terpencil ini akan terbayar dengan pemandangan yang menakjubkan dan ketenangan yang tak tertandingi, seperti ketenangan air terjun Biryong di Gunung Seorak. Perairan Baía do Sancho yang berwarna hijau zamrud penuh dengan kehidupan laut. Ini adalah surga bagi para penggemar snorkeling dan menyelam. Gerombolan ikan warna-warni berenang di antara terumbu karang, dan penyu berenang dengan anggun di air sebening kristal. Tebing di teluk ini merupakan rumah bagi berbagai jenis burung laut, dan suara kicauan mereka memenuhi udara. Suara ombak dan kicauan burung berpadu menciptakan musik alam yang menenangkan. Baiklah. Sekarang perjalanan kita menuju pulau indah di Yunani, Kreta. Kita akan menjelajahi pantai Elafonisi yang punya keindahan geologi yang unik. Pasir di sini luar biasa, berwarna merah muda, sangat berbeda dengan pantai-pantai lain di Mediterania. Rasanya seperti berada di negeri dongeng. Warna merah muda yang lembut ini bukan ilusi, tapi karena makhluk kecil bernama foraminifera. Keindahan ini tercipta dari makhluk hidup kecil yang berkilau seperti permata di laut. Cangkang foraminifera merah muda bercampur dengan pasir putih dan menciptakan pantai merah muda yang lebih jelas terlihat, terutama saat sinar matahari menembus air dangkal. Keindahan Elafonisi tidak hanya pasir merah mudanya saja, airnya yang jernih dan dangkal seperti permata zamrud. Sempurna untuk berenang atau bersantai di bawah sinar matahari Mediterania yang hangat. Seperti kolam pemandian bidadari, jernih dan indah. Di dekatnya, Laskeing dan Juniper kan didepurung spraysta karundik system. Sebabin så det Elafonisi bensepe mempisiona. Perjalanan kita sekarang menuju ke jantung Laut Karibia, Kepulauan Cayman. Rumah bagi Seven Mile Beach, yang terkenal dengan keindahannya yang alami. Meskipun namanya Seven Mile Beach, pantai indah ini sebenarnya membentang sekitar 6 mil. Tapi itu tidak mengurangi keindahannya yang menakjubkan. Di sini pasir putih yang lembut membentang hingga ke cakrawala seperti hamparan pasir yang tak berujung. Seperti permadani lembut yang memeluk Laut Karibia yang biru. Pohon cemara laut yang bergoyang tertiup angin tropis, menawarkan tempat berteduh yang sejuk bagi mereka yang ingin beristirahat dari sinar matahari. Perairan Seven Mile Beach terkenal jernih dan tenang. Di bawah permukaan terdapat ekosistem terumbu karang yang ramai, rumah bagi banyak makhluk laut. Kehidupan laut yang tak terhitung jumlahnya menyebut tempat ini rumah. Para penggemar snorkeling dan menyelam akan menyukai taman bawah laut ini, terpesona oleh warna-warni kehidupan laut. Anda dapat melihat berbagai macam makhluk yang menjadikan terumbu karang sebagai rumah mereka. Seven Mile Beach lebih dari sekadar pemandangan alam yang indah. Ini adalah pusat berbagai aktivitas. Turis dan penduduk lokal dapat bersantai, bermain dan menikmati suasana unik surga Karibia ini. Perjalanan kita mencari pantai terindah di dunia, kali ini membawa kita ke Tasmania,
Tempatnya mirip seperti Fernando de Noronha, dengan pemandangan alam yang liar dan belum terjamah. Rasanya lebih alami dan liar. Terletak di jantung Taman Nasional Freycinet, terdapat Wineglass Bay, sebuah teluk terpencil yang dianggap sebagai salah satu harta karun alam terindah di Australia. Seperti Praia do Sancho di Fernando de Noronha, Wineglass Bay adalah permata sejati. Untuk sampai ke sana, kita harus melewati jalan setapak yang indah melalui hutan eukaliptus yang harum, serasa mendaki di Serra da Canastra. Pemandangan dari gardu pandang sungguh menakjubkan sebanding dengan pemandangan di Pedra do Telegrafo. Hamparan pasir putih berbentuk bulan sabit yang sempurna terbentang di depan mata, mengingatkan kita pada Praia do Farol di Arraial do Cabo. Bisa dibilang ini adalah Praia do Farol versi Australia. Air lautnya yang biru kehijauan dan sebening kristal sangat cocok untuk berenang dan snorkeling. Mirip seperti air laut di pantai Maragogi, Alagoas. Di pesisir Pasifik Costa Rica terdapat pantai yang menunjukkan keindahan sejati negara ini. Pantai Manuel Antonio, tempat di mana hutan hijau yang lebat bertemu dengan pasir putih yang bersih. Penuh kehidupan dan keindahan seperti surga dunia. Tenang dan damai, seperti surga rahasia. Melodi merdu hutan hujan tropis terdengar di udara, seperti simfoni alam. Sungguh menenangkan. Air laut Pasifik yang hangat mengajak kita berenang. Sulit untuk ditolak kan? Dan lihatlah. Hewan-hewan menakjubkan yang bersembunyi di hutan. Pengalaman yang tak terlupakan. Monyet-monyet bermain di pepohonan, pemandangan unik dari alam, dan kungkang yang bergelantungan di dahan pohon, beristirahat. Terasa sangat santai dan nyaman. Di sini alamlah yang berkuasa. Semua ini mengingat kita betapa pentingnya menjaga lingkungan. Tanggung jawab kita semua. Taman Nasional Manuel Antonio melindungi surga ini untuk generasi mendatang. Warisan yang harus kita jaga. Ini itu skram si sewilsi si mikon pigi. Perjalanan kita selanjutnya adalah ke perairan biru kehijauan Indonesia. Sebuah kepulauan yang luas terdiri dari lebih dari 12.000 pulau. Di sini kita akan menemukan surga tersembunyi, Pantai Ora. Bayangkan bangun tidur dengan suara deburan ombak, seperti mimpi. Segar seperti bangun pagi di pegunungan, tapi dengan pemandangan laut yang indah. Air sejernih kristal dipenuhi dengan terumbu karang yang penuh warna, seperti taman rahasia bawah laut. Gerombolan ikan warna-warni berenang di antara karang, seperti kaleidoskop yang indah. Penyu-penyu berenang dengan anggun di air biru, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Ada banyak jalur pendakian di perbukitan sekitar, serasa menjadi seorang petualang. Ini adalah tempat di mana petualangan dan relaksasi bertemu. Pengalaman yang menyenangkan dan menenangkan. Dari ketenangan Pantai Ora, kita akan menuju ke Copacabana yang ramai. Tempat ini benar-benar penuh energi. Pantai pasir putih yang legendaris, voli pantai, samba, penuh dengan tawa dan kegembiraan hidup. Saat matahari terbenam di balik Gunung Sugarloaf, pantai dipenuhi dengan musik dan energi yang dinamis, seperti dunia lain. Berjalan di sepanjang jalan setapak bersejarah yang terkenal ini, Anda akan merasa seperti melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Cotkabayanda Business Spade Reburnt. Dari birunya Samudra Atlantik, kita pergi ke Kepulauan Canary, khususnya ke Pulau Fuerteventura, pulau vulkanik yang dibentuk oleh angin perdagangan. Di pantai tenggara pulau ini, terbentang Pantai Sotavento, sebuah bukti kekuatan alam yang menakjubkan. Sotavento memiliki hamparan pasir keemasan berkilo-kilometer panjangnya, selembut tepung terigu. Angin yang terus bertiup, terkadang sangat kencang, menjadikan tempat ini surga bagi para peselancar angin dan kitesurfing. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke sini untuk menari bersama angin dan ombak. Tapi Sotavento bukan hanya tempat untuk olahraga ekstrem. Pantai yang luas, pola rumit di atas pasir yang selalu berubah karena tiupan angin dan keindahan alam sekitarnya yang liar dan alami, sungguh menakjubkan dan memesona. Berdiri di sini, kita merasa kecil, namun juga merasa terhubung dengan kekuatan alam yang dahsyat yang membentuk bumi ini. Perjalanan kita membawa kita ke Algarve, Portugal, rumah bagi garis pantai yang megah, teluk-teluk tersembunyi, dan desa-desa nelayan yang menawan. Terletak di antara tebing batu kapur yang megah,
Praia de Marinha dianggap sebagai salah satu pantai terindah di Portugal. Perjalanan menuju Marinha sendiri merupakan sebuah petualangan. Tebing-tebing yang terbentuk oleh erosi selama berabad-abad berdiri tegak di atas laut biru kehijauan. Lereng keemasannya dihiasi dengan vegetasi yang rimbun. Gua-gua yang diukir oleh ombak yang tak henti-hentinya menjanjikan keajaiban tersembunyi, mengundang untuk dijelajahi. Seperti Odysseus yang terpikat oleh nyanyian siren, kita pun terpesona oleh keajaiban tempat ini. Saat tiba di pantai, pemandangan yang menakjubkan terbentang di depan kita. Hamparan pasir kemasan yang lembut dikelilingi oleh tebing-tebing yang mengesankan. Air yang terlindung dari laut lepas terasa tenang dan menggoda, sempurna untuk berenang atau berjemur di bawah sinar matahari, ditemani ikan bakar segar sesuai tradisi Portugis. Tetapi yang benar-benar memikat adalah detailnya. Bentuk-bentuk bebatuan yang membentuk lengkungan, menara, dan gua menceritakan kisah sunyi tentang waktu dan pasang surut. Air sebening kristal memperlihatkan dunia bawah laut yang penuh warna dan kaya akan kehidupan laut, seperti akuarium alami. Sungguh pemandangan yang benar-benar menakjubkan, seolah-olah keluar dari kuas seorang pelukis impresionis. Praia de Marinha adalah bukti kekuatan alam, tempat di mana keindahan dapat ditemukan tidak hanya dalam pemandangan yang megah, tetapi juga dalam detail terkecil. Permata sejati Algarve ini mengingatkan kita akan kekayaan dan keragaman warisan alam Portugal. Sekarang kita akan pergi ke pantai selatan Australia Barat. Disinilah Taman Nasional Cape Le Grand bertemu dengan Samudra Hindia. Pemandangannya seperti lukisannya. Terletak di antara puncak granit dan padang rumput, inilah Lucky Bay. Sesuai namanya, tempat ini begitu indah, seperti membawa keberuntungan. Yang membuat tempat ini istimewa adalah penghuninya, kanguru abu-abu. Seperti di negeri dongeng, mereka berkeliaran bebas di pantai. Kita juga bisa melihat mereka asyik merumput di tepi air. Santai sekali ya, karena kanguru-kanguru ini tidak takut pada manusia, suasananya jadi tenang dan menakjubkan, seperti di kebun binatang. Pasti jadi pengalaman yang tak terlupakan. Lucky Bay menawarkan pemandangan yang tidak akan terlupakan. Perpaduan alam dan hewan yang harmonis. Kalian harus berkunjung ke sini. Perjalanan terakhir kita akan membawa kalian ke Laut Ionia yang biru mempesona. Di Pulau Zakynthos, Yunani, terdapat sebuah teluk istimewa yang tersembunyi, seperti harta karun rahasia. Terletak di antara tebing batu kapur yang curam, Pantai Navajo, juga dikenal sebagai Teluk Kapal Karam, mencuri perhatian siapapun yang melihatnya. Keindahannya seperti tebing pantai di Pulau Jeju. Hanya dapat diakses melalui laut. Navajo adalah tempat peristirahatan yang tenang dan menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Tempat ini menarik wisatawan dari seluruh dunia, seperti api unggun yang dulu memikat orang-orang. Air lautnya yang biru kehijauan sebening kristal dan pasir putihnya menciptakan pemandangan yang memukau, semakin indah dengan pantulan sinar matahari di dasar laut kapur. Warnanya seperti air laut biru di pantai timur Korea. Namun, yang membuat keindahan tempat ini semakin istimewa adalah kapal karam yang menjadi asal-usul nama pantai ini. Bangkai kapal MV Panagiotis, kapal barang yang terlibat penyelundupan, terdampar di pasir pantai. Sisa-sisa kapal yang perlahan berkarat karena kekuatan alam menambah misteri dan daya tarik tempat ini. Seperti gerbang Sungyemun, kapal karam ini mengingatkan kita pada perjalanan waktu. Kapal karam tersebut kini telah menjadi bagian dari pantai, dan badan kapalnya yang berkarat melambangkan kekuatan laut dan alam, seperti ombak besar di Laut Timur. Pantai Navajo menunjukkan keindahan dapat muncul bahkan dari kejadian yang tak terduga, seperti tempat-tempat tersembunyi yang indah di Korea. Dari pasir putih Trunk Bay yang sebening kristal, hingga bangkai kapal di perairan biru kehijauan Navajo, perjalanan kita telah melewati beberapa pantai terindah di dunia. Surga-surga pesisir ini masing-masing memiliki karakter yang unik, mencerminkan kreativitas alam yang tak terbatas. Dibentuk oleh angin dan ombak, dihiasi vegetasi yang rimbun, dan menjadi rumah bagi makhluk-makhluk yang mempesona. Pantai-pantai ini menunjukkan keanekaragaman pesisir bumi. Mereka mengingatkan kita akan pentingnya melindungi ekosistem yang rapuh ini untuk generasi mendatang. Keajaiban pantai yang menjanjikan relaksasi dan pelarian memanggil kita semua. Seperti ungkapan populer, tahun depan aku pindah ke pantai, istri, anak, pekerjaan semua kutinggalkan.
Oasis-oasis pesisir ini menawarkan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan modern, memberi kita kesempatan untuk terhubung kembali dengan alam dan menghargai keajaiban alam yang sederhana. Kenangan akan pantai-pantai yang menakjubkan ini akan menginspirasi kita untuk melindungi dan melestarikan sumber daya bumi yang berharga. Dengan melindungi harta karun alam ini, kita dapat memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat merasakan keajaiban dan kegembiraan dari pantai-pantai terindah di dunia. Saat kita meninggalkan surga ini, kita membawa serta kenangan akan keindahannya dan pentingnya untuk melindunginya. Terima kasih telah menonton. Berlangganan. Devs in the Wind.